Idamnum dat qui iubet dare, eus pero nula culpa es, cui parere necessesit. Pertanggungjawaban tidak diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan dari mereka yang memberi perintah. Selain itu, terdapat juga sebuah adagium yang menyatakan karena yang disuruh tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak terdapat kesalahan di dalamnya, maka qui mandat ipse fecisse videtur. Orang yang menyuruh dianggap telah melakukannya sendiri. Kedua adagium hukum tersebut mensyaratkan bahwa syarat dipidananya seseorang itu harus ada niat terlebih dahulu. Sebagaimana sebuah asas juga, actus non facit reum nisi mensitrea. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersalah apabila niatnya tidak bersalah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan alasan penghapus pidana ya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana seseorang tidak dapat dipidana meskipun dia telah melakukan suatu tindak pidana. Lalu apa saja alasan penghapus pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut? Mari kita simak ulasannya. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal-pasal tentang seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak dapat dikenakan pidana atau tidak dapat dikenakan hukuman terhadapnya. Hal tersebut dinamakan dengan alasan penghapus pidana. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa alasan penghapus pidana itu terdapat 3 bagiannya. Yang pertama yaitu alasan pembenar, yaitu sebuah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang lalu menjadi perbuatan yang dianggap patut dan benar. Yang kedua adalah alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan seorang terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana. Akan tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan penghapus pidana yang ketiga adalah alasan penghapus penuntutan. Di sini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, melainkan pemerintah atau negara menganggap bahwa dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Terdapat alasan-alasan yang masuk dalam kategori alasan pembenar ya, yaitu yang pertama, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu sendiri atau inwedingnya, yaitu pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit. Itu tercantum di dalam ketentuan pasal 44 KUHP ya, yaitu seorang yang sakit jiwa melakukan suatu tindak pidana maka ia tidak bisa dipidana. Lalu yang kedua, alasan tidak dipertanggungjawabkannya seseorang terletak di luar orang itu atau withholding, yaitu dalam KUHP terdapat dalam ketentuan pasal 48 sampai dengan pasal 51 ya, yaitu pasal 48 mengenai overmach yang kemarin sudah kita bahas, kemudian pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa atau nodware, kemudian pasal 50 yaitu melaksanakan undang-undang, dan pasal 51 yaitu melaksanakan perintah jabatan. Jadi misalnya untuk yang melaksanakan undang-undang misalnya regu tembak ya. Jadi meskipun dia melakukan suatu perbuatan atau mereka melakukan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, tapi karena dia melaksanakan perintah undang-undang maka tidak dapat dipidana ya. Kemudian kita masuk ke area alasan pemaaf ya, yaitu menyangkut pribadi si pembuat. Dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela menurut hukum, dengan perkataan lain dia tidak bersalah atau tidak dapat
dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Alasan pemaaf ini juga tercantum dalam ketentuan pasal 44 KUHP, ya, dia tidak mampu bertanggung jawab. Kemudian pasal 48, pasal 49 ayat 2 atau no dwell excess, kemudian pasal 51 ayat 2 dengan itikat baik melaksanakan perintah jabatan yang sah. Itu merupakan kategori alasan pemaaf. Kemudian yang ketiga adalah alasan penghapus penuntutan. Di sini seseorang tidak dikenakan hukuman bukan terkait adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, melainkan pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat sebaiknya tidak dilakukan penuntutan atau ditiadakan suatu penuntutan. Pada prinsipnya, kewenangan melakukan penuntutan itu hadir ketika ada dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Namun demikian, terdapat beberapa hal-hal yang menjadi dasar atas gugurnya suatu kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan, yaitu diantaranya yang pertama adalah tidak adanya pengaduan dalam hal delik aduan, yaitu sebagaimana ketentuan pasal 72 sampai dengan pasal 75 KUHP. Yang kedua, nebis in idem atau perkara yang sama tidak dapat dituntut dua kali, yaitu dalam ketentuan pasal 76 KUHP. Yang ketiga, terdakwa meninggal dunia, yaitu pasal 77 KUHP. Yang keempat, terkait dengan daluarsa perkara, pasal 78 KUHP. Yang kelima, telah adanya pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda. Kita bisa melihat ketentuannya pada pasal 82 KUHP. Dan yang keenam adalah amnesti dan abolisi. Amnesti dan abolisi ini adalah penghapusan penuntutan yang merupakan hak prerogatif presiden dengan pertimbangan politik maupun pertimbangan hukum melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Daluarsa atau verjaring adalah batasan waktu untuk jaksa melakukan kewenangan penuntutannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Pembatasan kewenangan ini menurut Profesor Edward Omar Sharif Hiariz yang menyebutkan bahwa secara material dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi pemidanaan dari masyarakat karena melampaui waktu. Sedangkan secara formil akan menyulitkan dalam proses pembuktian karena adanya keterbatasan daya ingat manusia, ya. Jadi itu ketentuan terkait dengan alasan penghapus pidana yang dibagi menjadi tiga, yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian, terima kasih.